أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام وشهر المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu segenap DKM Masjid Al-Madani yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Syukur pada Allah, subuh yang penuh dengan kemuliaan ini, hari yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermuajahah di majlis yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan sejak awal Ramadan sampai hari ini sudah memasuki puasa ke berapa? Berapa? 25? Hah? 17. 25 besok lebaran ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki di Ramadan ke-9 kan? Ke-9. Alhamdulillah. Hari-hari Ramadan kita ini mudah-mudahan hari-hari yang bahagia, Pak. Betul, Pak ya? Karena memang jangan sampai bahagia di bulan Ramadan itu cuma jadi simbol aja. Simbol-simbol di spanduk-spanduk aja. Biasanya kan begitu, kalau masuk Ramadan, mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bahagia. Itu beneran bahagia apa pura-pura bahagia itu saya tidak tahu deh itu ya. Tapi kan yang jelas bahwa Ramadan itu kan isinya menu-menu yang tidak ringan ya, menu-menu yang berat sekali. Tentang beban syahwat itu. Di mana syahwat yang tadinya diperbolehkan tiba-tiba dilarang. Biasanya orang kalau sudah dilarang itu susah bahagia, Pak. Bawaannya sedih aja gitu. Tapi kenapa Ramadan kita dituntut untuk berbahagia? Mudah-mudahan bahagianya tulus, bukan pura-pura bahagia. Karena itulah kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang wajibnya puasa itu, Allah wajibkan itu kan bukan untuk umat Muhammad aja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, tapi untuk umat sebelum kalian, kata Quran itu. Bapak Ibu pernah dengar ya tata cara hajinya Nabi Adam? Pernah dengar? Tidak pernah dengar kan? Nggak pernah ada memang. Karena memang nggak pernah Nabi Adam seumur hidup kemudian menjalankan ibadah haji ya. Pernah dengar zakatnya Nabi Adam? Tidak pernah dengar riwayatnya ya. Tapi dalam riwayat Nabi Adam diwajibkan puasa juga. Nah inilah salah satu ciri khas ibadah puasa itu. Karena memang ibadah puasa itu yang kita diperintahkan untuk menahan lapar dan haus itu ya. Itu hakikatnya adalah syariat yang telah Allah tetapkan bahkan sejak zaman Nabi Adam. Itu artinya bahwa ibadah puasa itu cocok buat manusia. Betul tidak, Pak? Bu? Cocok. Jadi sehebat apapun kita menghindar dari wajib puasa, Allah pasti akan puasakan kita dengan caranya. Betul tidak? Kata dokter, Pak mohon maaf 2 hari lagi Bapak akan dioperasi, jadi mohon maaf Bapak harus puasa dulu 2 hari. Kan begitu? Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan dipuasakan juga. Karena memang syariat puasa ini adalah syariat yang cocok untuk secara zahir manusia, tubuh manusia ini syariat puasa ini cocok. Berbeda dengan syariat yang lain ya. Berbeda dengan syariat yang lain yang selalu berubah-ubah ya. Nikah dengan saudara-saudara di zaman Nabi Adam boleh tidak, Pak?
Boleh tidak Pak? Boleh. Oh, bagaimana mau berkembang kalau tidak boleh ya? Tapi sekarang boleh tidak Pak? Sudah terevolusi, sudah berubah syariatnya ya. Tapi syariat puasa sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Nuh sampai umat Muhammad itu Allah sudah wajibkan ya. Dan tidak ada perubahan, hanya dalam praktek dan syariatnya saja. Jadi waktu Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah Madinah, para jamaah sekalian. Jadi waktu hijrah Nabi Mekah ke Madinah, Nabi lihat ini orang-orang Yahudi puasa, ya. Orang-orang Yahudi puasa. Kata Rasulullah, puasa apa ini? Puasa apa yang kalian lakukan ini? Kata orang Yahudi, ini puasa dalam rangka mensyukuri nikmat terbebasnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan pada saat terbebas dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa berpuasa, maka kami pun berpuasa. Begitu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu tidak ada yang lebih berhak mengikuti Musa kecuali aku ya, karena Nabi kan gitu. Maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa saat itu. Belum ada puasa Ramadan Pak, belum, karena Nabi baru nyampe Madinah. Puasa Ramadan itu diwajibkannya tahun 2 Hijriah tanggal 30 Sya'ban ya. Maka puasa itu kemudian disebut sebagai puasa Asyura namanya. Dan itu wajib pada masa itu. Sebelum turun wajib puasa 30 hari. Pada tanggal 30 Sya'ban, pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, terjadi berbagai macam syariat para jamaah sekalian. Turun syariat itu, beberapa syariat. Pertama, syariat pemindahan kiblat, Pak. Yang kedua, wajib jihad, wajib perang. Yang semula perang itu hanya diizinkan ketika diperangi, maka setelah turun surat Al-Baqarah, maka wajib jihad fisabilillah saat itu. Kemudian yang ketiga, wajib zakat. Ya, wajib zakat. Walaupun zakat itu sudah diwajibkan di Mekah, tapi tanpa hitungan nisab. Begitu sampai di Madinah, wajib zakat dengan hitungan nisab. Ya. Kemudian yang keempat, wajib puasa. Nah, ini syariat istimewa ini. Ini nggak sembarang dia turun itu sendiri. Kalau kita kan enak Pak, tinggal jalanin aja kan sebulan. Apalagi tahun ini kan bareng semua puasa, alhamdulillah ya. 30 hari kita jalani saja sudah, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau di zaman Rasulullah dulu, penentuan syariat puasa itu diiringi dengan berbagai peristiwa-peristiwa besar Pak. Salah satunya itu tadi, 4 peristiwa besar itu syariat puasa. Nah, yang menarik ini para jamaah sekalian tentang ibadah puasa dan pemindahan kiblat. Orang Yahudi begitu tahu Rasulullah puasa, ngikuti mereka, mulai mereka giring opini. Dari dulu sampai sekarang Yahudi itu kerjanya giring opini Pak. Dari dulu itu ya. Yang baik dibilang buruk, buruk dibilang baik, itu kerjaan Yahudi dari dulu. Apa kata Yahudi? Tuh lihat, agama Muhammad sama agama kita sama aja kok. Sama aja. Buktinya puasa Muhammad sama puasa kita sama. Nah. Buktinya kiblat kita masih sama. Jadi nggak usah lah ngikutin Muhammad gitu. Udah sama aja kok. Zaman sekarang kan banyak juga Pak, Bu. Betul nggak yang begitu? Agama kan sama aja, tujuannya kan satu, kan begitu? Kita tuh sama aja, nanti pada akhirnya kita akan bertemu pada satu titik gitu. Agama tuh sama aja sebenarnya. Kalau sama, Anda masuk Islam mau enggak gitu? Kan penyatanya nggak mau, kan sama. Kalau sama dia nggak mau Islam. Itu menunjukkan bahwa tidak sama agama. Inna dina indallahil Islam. Ini keyakinan kita sebagai Muslim. Harus kita pegang erat itu. Ini identitas namanya Pak. Nah, ini Yahudi Pak. Giring-giring opini itu ahlinya Yahudi itu. Kemudian kiblatnya juga begitu. Kiblatnya dulu Rasulullah dan para sahabat itu sholat ya, 15 bulan lamanya itu ngadap ke Baitul Maqdis Pak. Ya, seminggu yang lalu saya bawa jamaah umrah 35 orang. Itu saya sekarang di masjid, ada masjid namanya Masjid Qiblatain, itu yang pernah ke sana tahu ya.
Hanya setiap city tour masjid Qiblatain itu nggak pernah diberhentikan. Kalau sekarang sudah boleh berhenti. Sudah disediakan lahan parkir yang luas sehingga orang bisa lihat langsung di dalam kiblat pertama Muslim itu yang mana. Itu tuh ada Pak, tandanya dikasih tanda di bagian atas ya. Itu 180 derajat memang. Kenapa masjid itu disebut Qiblatain? Padahal dulu sebelum turun pemindahan kiblat, Pak, semua masjid di Madinah itu Qiblatain sebenarnya. Termasuk Masjid Nabawi itu Qiblatain. Makanya kalau kita mampir ke museum Masjid Nabawi, itu bisa kelihatan perbedaan antara Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun dengan Masjid Nabawi yang ketika sudah dipindahkan kiblatnya itu berbeda itu posisinya gitu. Jadi Qiblatain juga. Cuma kenapa masjid itu jadi viral gitu, jadi booming gitu di zaman itu? Karena ada Rafi bin Daji namanya, sahabat Nabi, lewat di masjid itu, orang sahabat-sahabat yang lain sedang sholat zuhur kalau tidak salah. 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu 2 rakaat berikutnya lagi posisi ruku, Pak. Teriaklah ini Rafi bin Daji menyampaikan berita bahwa sesungguhnya kiblat telah dipindahkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka mereka yang ruku belok, Pak, belok badan itu. Begitu. Ya, imamnya langsung maju. Oh, kalau kita nggak lihat posisi tempatnya langsung, Pak, kita nggak tahu. Ini imam langsung belok begini, bagaimana modelnya posisi kiblatnya? Itu rupanya imam itu belok 180 derajat, dia jalan langsung pindah tempat, Pak. Dari sini ke sana, Pak, dia jalan. Maka jadi viralnya di situ. Karena lagi posisi sholat baru diinformasikan. Kalau dulu informasi kan nggak secepat sekarang, Pak ya. Kadang nyampe sini berapa hari baru sampai, baru sini berapa jam baru sampai, kan begitu. Maka masjid itu kemudian diberi nama Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat gitu. Karena sholat zuhur 4 rakaat bersamaan 2 kiblat, yang satu ngadep kiblat ke Baitul Maqdis, satu ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi pindah kiblat itu sebenarnya bukan soal pindah badan aja, Pak. Itu soal pindah badan mah soal gampang, betul tidak? Cuma tinggal belokin badan itu soal gampang. Tapi ini soal identitas. Soal identitas. Bahwa muslim itu harus punya identitas beragama yang baik. Rasulullah kenapa gelisah sampai turun Quran surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, aku lihat setiap hari kamu ini mondar-mandir mengadahkan wajahmu ke langit, kayak orang gelisah itu Rasulullah. Ternyata memang betulan gelisah, Pak. Nah, inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain dia harus mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah untuk meminta sesuatu, tapi Rasulullah tidak perlu mengangkat tangannya, bahkan cukup menengadahkan wajahnya ke langit. Allah tahu maunya Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyan qiblatan tardaha. Ya, Allah akan pindahkan kiblat yang kau ridhai, yang kau suka. Bukan berarti Baitul Maqdis tidak punya kemuliaan, keutamaan. Tentu punya kemuliaan dan keutamaan. Tetapi mengapa Nabi gelisah? Yang Nabi tidak suka itu adalah kalau agama risalah yang dibawa Nabi Muhammad disama-samakan dengan Yahudi, itu yang Nabi gelisah. Lo jelas gelisah loh, Pak. Kita sholat 17 kali lebih sehari semalam, baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta jalan yang lurus, bukan jalan ghairil maghdub. Ghairil maghdub Nabi yang menyampaikan, ya, bukan para ulama ahli tafsir, bukan. Nabi yang menyampaikan. Al-maghdub al-yahud, golongan yang dibenci oleh Allah itu adalah orang Yahudi. Bagaimana bisa Nabi senang syariatnya disamak-samakan dengan kelompok golongan yang dibenci oleh Allah? Gelisahlah hati Rasulullah. Maka kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Pun begitu juga ibadah puasa. Ya, begitu juga ibadah puasa. Kenapa? Karena Nabi sampaikan, walaupun mungkin puasanya, maka begitu turun syariat puasa Ramadan, disinilah karakteristik puasa Ramadan yang berbeda dengan puasa-puasanya nabi-nabi yang lain atau umat-umat yang lain.
Salah satu hadis yang muncul di dalam pembahasan kita pada kesempatan subuh kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang 5 karakteristik puasanya umat Rasulullah SAW, sifat puasanya umat Rasulullah SAW dibandingkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ada perbedaannya, Pak. Ini yang tidak diberikan pada umat yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, "U'tiyatu ummati fi syahri Ramadan khamsun hisalin lam tu'taha ummatu qablaha." Umatku itu pada bulan Ramadan diberi 5 sifat yang tidak diberikan kepada umat sebelum kalian, kata Nabi. Apa? Yang pertama, khulufu famis sa'im atyabu 'indallah min rihil misik. Ini ciri khas. Ciri khasnya puasanya umat Muhammad itu bahkan yang pertama, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Masya Allah. Makanya kita tahu ya bahwa sepanjang Ramadan ini kan amalan-amalan yang kita lakukan sebagai hamba Allah kan banyak, Pak. Ada puasa, apalagi, Pak? Baca Quran, sedekah, tarawih, ya, qiyamul Ramadan. Apalagi, Pak? Ya, silaturahim atau apalagi? Banyak sekali menu-menu yang Allah sediakan sepanjang Ramadan ini, dan itu semua istimewa, Pak. Ambil contoh puasa saja deh. Puasa ini, Pak, ini bukan main istimewanya syariat ini, Pak. Bukan cuma nahan lapar haus saja. Kalau cuma nahan lapar haus saja, mohon maaf, non muslim juga bisa, Pak. Mohon maaf, bisa non muslim. Pertanyaannya, apa mereka bahagia? Belum tentu, Pak. Belum tentu mereka bahagia menjalankan ibadah puasa. Kita menjalankan ibadah puasa, kata Nabi, ya, farhatani lis-sha'imin. Puasa, kebahagiaan orang puasa itu ada 2, kata Nabi. Farhatani indal fitr, kata Nabi. Yang pertama, ketika dia mulai berbuka puasa. Ini dia bahagia tuh. Bahagia yang bagaimana yang dimaksud oleh Nabi? Apakah karena ada timun suri, ada kolak, ada apa lagi, Pak, di depan kalau udah mau buka puasa? Yaitu fitrahnya manusia bahagia kalau, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, semula dilarang kemudian dibolehkan. Hati manusia itu secara fitrah bahagia. Semula nggak boleh makan, semula nggak boleh minum, tiba-tiba ada makanan nikmat banyak, bahagia dia. Itu fitrahnya begitu. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ini bukan semata itu. Kalau semata itu, mohon maaf, setengah mangkok kolak pun kadang-kadang perut udah kenyang, Pak. Betul? Puasanya 12 jam. 12 jam puasa. Ya. Cuma hitungan menit saja kenyang sudah. Ya. Laparnya 12 jam. 2 menit kenyang sudah. Ini memberikan pesan. Ya, ini ingin memberikan pesan. Kalau yang kita kejar bahagianya cuma bahagia urusan dunia saja, Pak, urusan perut aja, mohon maaf, itu mah sebentar aja, sebentar aja. Tapi kalau yang dikejar kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan negeri akhirat, maksudnya menjelang berbuka itu, kata Nabi, tidak ada doa yang tidak terhijab di dalam hadis Nabi, kecuali ketika seseorang menjelang berbuka puasa. Itu doanya nggak ada hijab, teman. Langsung sampai kepada Allah. Bukankah orang kalau sudah hajat dan doanya diterima oleh Allah, hatinya bahagia tidak, Pak, orang mukmin, Pak? Hatinya bahagia. Makanya kebahagiaan semacam ini nggak pernah didapat oleh siapapun kecuali orang beriman, Pak. Betul tidak? Nggak ada itu. Jadi walaupun non muslim puasa dari pagi sahur sampai sore, bisa saja itu dilakukan oleh non muslim. Tapi dia tidak akan bisa merasakan nikmat kebahagiaan diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu menjelang berbuka itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan orang beriman, Pak.
Kalau sekedar nahan lapar haus, Pak, mohon maaf, ya. Yang seperti begitu mah kata Imam Ibnu Qudamah, puasanya orang-orang awam, lis-shaimina awam, puasanya orang-orang awam tuh cuma nahan lapar dan haus saja. Tapi levelnya orang beriman itu harusnya naik level setiap tahun tuh. Jangan tahun ini begitu lagi puasa, besok hasilnya ya begitu lagi, nggak ada perubahan sama sekali. Ya. Kalau kita kan puasa ini kan karena disetting, Pak, betul nggak? Pagi sahur, sore buka, itu kan disetting kita. Lapar sama hausnya disetting kita itu. Tapi kan banyak juga saudara kita yang lapar hausnya itu nggak disetting, Pak. Saya pernah baca artikel itu di ulama di Saudi ketika ada seorang dari Somalia bertanya, wahai Syekh, ya, sahkah puasa saya? Dia bertanya kepada seorang Syekh, sah atau tidak puasa saya? Kalau kami ini puasa tapi tidak sahur, tidak berbuka karena tidak ada makanan untuk sahur dan tidak berbuka. Sedihnya ya, Pak. Memang karena mereka nggak disetting. Kalau kita ini kan disetting, masih ada makanan untuk dimakan setiap hari. Karena itu yang namanya puasa itu kan menghentikan, Pak, jaringan syahwat. Ini yang paling penting. Setiap kita ini ada syahwat, Pak. Setiap kita, termasuk saya, termasuk kita semua. 11 bulan, Pak, 11 bulan syahwat kita ini berantakan, Pak. Ramadan itu sebagai titik nol, merestart. Selama 11 bulan yang syahwat kita ini berantakan, maka sampai Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan, wassiyam hijamatus syahwat. Puasa itu hijamah. Hijamah itu apa? Hijamah apa, Pak? Bekam, ya. Bekam itu kan fungsinya mengeluarkan darah kotor, ya. Begitu juga puasa mengeluarkan syahwat yang kotor. Jadi begitu masuk Ramadan dia terestart, Pak. Jadi ini dahsyat. Itu baru ibadah puasa, Pak, belum yang lain tuh, ya. Belum yang lain, itu baru ibadah puasa aja. Itu dahsyatnya ibadah puasa. Nah sekarang, Pak, karakteristik atau sifat puasanya umat Muhammad yang berbeda dari umat-umat yang lain, jangankan puasanya, bau mulutnya saja, bau mulutnya itu min rihil misik, dia seperti wangi kasturi gitu. Maksudnya apa? Yang kecil-kecil tuh di hadapan Allah, kecil-kecil tuh, Pak, amalan-amalan yang apa ya, yang kita mungkin nggak perhitungkan di puasa Ramadan, itu ternyata besar di sisi Allah, Pak. Ini ciri khas puasanya umat Muhammad, yang itu tidak ada pada umat-umat Nabi sebelum Muhammad. Mereka puasa-puasa saja, mungkin ganjaran puasanya yang dibalas, tapi yang kecil-kecil kan belum tentu dibalas oleh Allah. Tapi umat Muhammad sampai bau mulutnya saja itu punya nilai yang lebih di sisi Allah. Bukan zohirnya, Pak, ya. Kalau zohirnya orang puasa ya bau mulut, bau, betul. Apalagi sahurnya udah pakai yang aneh-aneh, ya. Udah itu sepanjang hari baunya nggak karu-karuan itu, ya. Kalau zohirnya. Tapi secara makna hakikiahnya, bahwa orang yang sedang puasa itu bau mulutnya saja di sisi Allah itu min rihil misik. Artinya sesuatu yang sempurna, dicium oleh Allah, didekati oleh Allah, itu sempurna orang yang sedang puasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, wastaghfirullahal malaikati hatta yuftir. Sepanjang dia puasa itu, Pak, sepanjang dia puasa, seluruh malaikat itu akan memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ini yang tidak ada juga pada umat-umat sebelum Muhammad puasanya. Jadi bukan cuma puasa yang diwajibkan oleh Muhammad, tapi apa? Memperbanyak istighfar sepanjang puasa itu. Nah, ini kan karakteristik semacam ini kan istimewa sekali, Pak. Jadi kenapa saya sebut puasa di Ramadan itu sebagai titik nol?
Karena kita mau direstart itu. Makanya sampai kalau orang di zaman salafus saleh terdahulu, begitu mau keluar Ramadan, Pak, malam takbiran. Ali bin Abi Thalib tuh malam takbiran itu langsung ngumpulin orang. Ali mengatakan, man hadzal mahrum fanuhanni. Siapa yang amal-amalnya pasti diterima, kemari kalian biar aku ucapkan selamat. Wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Siapa di antara amal-amal kalian yang tertolak, kemari kalian biar aku ucapkan bela sungkawa. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka itu sangat dihantui rasa takut sekali kalau amalnya tidak diterima, Pak. Begitu keluar Ramadan. Kalau kita kan ngerasa bahwa oh semua amal kita pasti diterima, belum tentu, Pak. Belum, nggak ada jaminan juga. Yang disampaikan oleh Nabi ini adalah orang-orang yang betul-betul puasanya bukan cuma nahan lapar haus saja. Kalau yang nahan lapar haus, nyampe nggak puasanya, insya Allah pahalanya diterima oleh Allah. Pahala yang diterima Allah. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang merusak amal puasa itu, ya, man lam yada' qaula zurri wal amalu bih. Lihat, Pak. Bahkan Pak, saking istimewanya puasa umat Muhammad, kalian tidak boleh berdusta. Dusta itu kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan lapar dan minum itu. Lapar dan haus itu, Pak, betul tidak? Tapi kenapa Nabi menyampaikan man lam yada' qaula zurri wal amal falaisa lillahi hajjatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya. Man lam yada' qaula zur, siapa orang yang suka berbuat dusta, mengucap dusta, malah mengamalkannya, malah mengamalkan perkataan dusta itu. Ya. Sungguh kata Allah, aku tidak butuh, enggak butuh. Allah enggak butuh. Capek kamu menahan lapar haus tuh enggak butuh. Secara hukum kalau memenuhi syarat rukun puasa sah puasanya. Tapi nilainya, nilai ibadah puasanya belum tentu sampai kepada Allah. Dia tidak berdosa. Ibadah puasanya tetap diterima. Tetapi secara nilainya rusak, Pak, amalnya. Nah, ini keistimewaan kan ibadah puasanya umat Muhammad dibandingkan umat-umat yang lain. Padahal kan yang namanya berdusta itu kan tidak ada hubungannya, Pak, dengan makan dan minum. Tapi mengapa kok dia bisa menjadi penjegal pahala puasa itu bisa sampai kepada kita? Kan aneh. Ini karena memang yang diinginkan oleh Nabi itu sebenarnya bukan shaumul awam, bukan puasanya orang awam, tapi shaumul khusus, puasanya orang khusus. Siapa yang disebut puasanya orang khusus? Puasanya yang dia tidak sekedar mempuasakan ya, mulut dan perutnya saja, tapi yang dipuasakan itu adalah pandangan matanya, kata Imam Ibnu Qudamah, lisannya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, ini yang dipuasakan. Maka jangan heran sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan puasa itu adalah cara hamba dan umat Muhammad merahibkan dirinya. Jadi kalau sudah puasa itu benar-benar seperti seorang rahib, Pak, ya, benar-benar seperti rahib. Jadi kalau mau melakukan apa tuh, mbok ya diperhitungkan gitu dengan baik. Apalagi yang suka apa di jalanan gitu ya, suka mudah kepancing emosi dan sebagainya. Ingat, kita ini sedang puasa, ya. Maka yang ketiga, kata Nabi SAW, salah satu sifat dan ciri puasanya umat Muhammad itu, wa zuyyinullahu kullu yawmi jannatun summa yaqul yusiku ibadis salihin ayyulqa anhum mu'anna wal adhan wa sayyiru ilaik. Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surga itu. Lalu Allah berfirman kepada surga itu, hampir tiba saatnya para hambaku yang saleh dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu, ya. Jadi setiap masuk Ramadan, surga-surga itu ditambah bagusi oleh Allah, dihiasi. Masuk Ramadan tidak hanya pintunya dibuka, ya, dalam hadis kan sufidatis sayatin wa maradatil jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, itu kan, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Pintu neraka semua ditutup,
pintu surga semua dibuka. Jadi bukan cuma dibuka pintu surga, tapi dalamnya itu semua perhiasan itu ditingkatkan oleh Allah, diperbagus. Kata Allah, akan tiba masanya ini. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, wadzalika utaqa minan nar. Setiap malam itu Allah ini ngabsen, Pak, Bu. Allah ngabsen. Ya, setiap malam Ramadan, bukan 10 hari terakhir, bukan 10 hari kedua, bukan. Setiap malam Allah panggil seluruh penduduk langit dalam riwayat. Kemudian Allah sebutkan satu persatu namanya. Fulan bin Fulan terbebas dari api neraka. Fulan bin Fulan terbebas dari api neraka jahanam. Gitu. Jadi mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Madani semua dicatat sebagai orang-orang yang terbebas dari api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Baru yang keempat, wa tufisidat fihi maradatul jin fala yakhlusu fihi illa makanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Pada bulan ini para jin jahat diikat sehingga mereka tidak bisa bebas bergerak seperti yang ada pada bulan lainnya. Ini tentu multi tafsir ya, maknanya sangat banyak sekali ya, bukan hanya yang dimaksud. Karena syahwat yang ada pada diri manusia itu kan sering dijadikan kendaraan iblis, sering dijadikan kendaraan oleh setan, oleh jin ya. Sehingga di bulan Ramadan itu posisi syahwat itu kan tadi hijam atau syahwat dibersihkan. Begitu bersih itu, iblis jin itu tidak punya kuasa untuk mengendalikan syahwat manusia. Nah, tidak berkuasanya itu diberikan kias oleh para ulama ya, sebagai terbelenggu maknanya. Jadi bukan tidak ada setan. Jadi kalau ada orang maksiat bulan Ramadan, itu berarti lebih ganas daripada setan, Pak. Betul. Oh, setan aja istirahat, itu tandanya dia ngambil job desk-nya setan gitu. Kerjaannya setan diambil. Buktinya apa? No, banyak, Pak. Nggak puasa, pamer-pamer di medsos tuh banyak, Pak. Mejeng lagi. Oh, lihat nih, gue nggak puasa dong, gitu ya. Itu asli, Pak. Fir'aun aja ketakutan lihat begitu, bener. La haula wala quwata illa billah. Baru yang terakhir, yang kelima, karakteristik puasanya umat Muhammad itu adalah wa yughfaru lahu fi akhiril lailah. Qila, ya Rasulullah, ahiyya lailatul qadr? Qala la, walakinna al-amilu innama yuwaffa akhiruhu idza qada amaluhu. Dan mereka diberikan kepada umatku ampunan pada akhir setiap malam. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, malam Lailatul Qadarkah itu? Kata Nabi, la, bukan. Namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya. Maksudnya apa, Pak? Yang dimaksud oleh Nabi, kata para ulama, yang dimaksud oleh Nabi adalah di penghujung malam, di waktu sahur adalah waktu yang paling tepat Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Seperti bahkan levelnya hampir sama dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Dan itu terjadi setiap malam, Pak. Nah, inilah salah 5 karakteristik sifat puasanya umat Muhammad yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Rasulullah SAW, yang dengan itu mudah-mudahan kita dipermudah untuk masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena berhubung waktu sudah mepet jam 6, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.